Hin Kiam, Chapter Presiden Tunas Dago, Regional Jabar 2. Silakan Pak Ti Hin Kiam. Terima kasih Pak Doni. Suara saya jelas Pak? Jelas, oke. Baik. Saya mungkin nggak punya kesaksian yang dahsyat ya. Tapi saya ingin sedikit bersaksi awal dari hidup saya. Sampai sekarang saya menjadi chapter presiden sebulan yang lalu. Perlu diketahui saya bergabung dengan FGB ini dari tahun 2021 April. Kemudian di 2022 Januari saya menjadi wakil presiden waktu itu. Kemudian setahun kemudian diangkat menjadi presiden yang kita namakan Tunas Dago. Saya sebelumnya ingin menceritakan sebagian pengalaman hidup saya yang biasa-biasa saja. Saya terakhir sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara. Keluarga kami biasa-biasa saja. Ayah saya juga bekerja sebagai seorang pekebun, petani. Sementara ibu saya membuka toko kecil-kecilan. Dari kecil kehidupan saya jalani dalam keadaan biasa-biasa saja. Secara ekonomi pun sangat biasa banget. Sehingga kami anak-anak juga bersekolah di sekolah yang biasa dengan prestasi yang biasa-biasa juga lah. Namun kami berhasil menyelesaikan sekolah-sekolah kami, terutama saya. Dan status saya waktu itu adalah WNA, warga negara asing, makanya sampai sekarang nama saya masih begitu, masih pakai 3 nama. Karena saya waktu itu memang WNA yang masih agak toto gitu, jadi WNA dan orang tuanya juga lahir di sana. Jadi hanya bisa menjadi WNI kalau sudah berumur 21. Biasanya kalau orang tuanya yang WNA tapi lahir di sini gitu, biasanya bisa umur 17 ya. Anak-anaknya itu bisa jadi umur 17 bisa mengajukan kewarganegaraan Indonesia. Bahkan saya pun waktu dibaptis di gereja Immanuel Bandung, saya pun tidak mendapatkan nama baptis karena itu kan melanggar hukum. Namun puji Tuhan dalam keadaan yang sangat biasa buat kami ini, saya bisa diterima kuliah. Bukan karena sebuah prestasi, karena saya pun masuk ke universitas yang kembali biasa-biasa saja. Jadi mereka membutuhkan mahasiswa, membutuhkan mahasiswa yang dalam arti kuantitas gitu ya. Perlu jumlah mahasiswa yang banyak. Sehingga saya diterima dengan status WNH sebagai mahasiswa pendengar. Nah, mahasiswa pendengar ini nggak bisa lulus. Jadi hanya menambah pengetahuan saja. Saya mengikuti kuliah di bagian elektronik dan kelistrikan waktu itu nggak ada pemisahan jalur ya. Nggak ada arus kuat, nggak ada arus lemah, nggak ada komunikasi, nggak ada IT. Jadi semuanya diborong, dipelajari. Sampailah saya pada semester ke-10, kan mau lulus-lulusnya tuh. Ya saya tahu bahwa saya akan selesai karena memang saya nggak bisa lulus. Karena statusnya mahasiswa pendengar. Tapi di semester 10 itu,
tiba-tiba pengajuan kewarganegaraan saya diterima. Sampai akhirnya saya pun lulus dari universitas itu. Kembali puji Tuhannya lagi, sesudah lulus, saya langsung mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan yang ke perusahaan yang biasa-biasa juga. Perusahaan elektronik. Kenapa biasa-biasa? Karena mereka membutuhkan pekerja yang penting murah lah. Yang penting murah. Jadi mereka menerima lulusan-lulusan yang memang waktu itu kan bersaing ya. Bersaing. Dan di Bandung ini kebanyakan yang lulusan-lulusan elektronik itu mencari ke luar kota. Sehingga saya dengan sangat mudah diterima. Singkat waktu saya bekerja, dan dengan singkat juga saya menjadi seorang kepala Departemen Riset dan Pengembangan. Di sana, saya mulai mempelajari kelistrikan. Nah, di sini akan saya mulai kesaksian saya. Waktu itu saya pengen tahu kalau orang ini nyetrum di berapa volt. Keinginan yang biasa saja, penasaran kan, orang kan kadang-kadang mengalami lah kesetrum ya. Saya pengen tahu sebenarnya orang ini bisa kesetrum di berapa volt sih. Karena saya sebagai kepala Departemen Riset, saya bikin percobaan kecil-kecilan menyetrum diri sendiri. Pakai alat tentu saya naikin sampai saya kerasa kesetrum. Akhirnya saya ketemu, oh minimal tuh segini orang bisa ngerasa kesetrumnya, itu 70 volt. 70 volt, oh ini mulai kerasa, naik lagi nggak berani, takut mati. Udah sampai di titik itu, saya loncat ya waktunya ke akhir-akhirnya di mana saya di FGB mendengarkan banyak sekali kesaksian. Banyaklah pokoknya kesaksian yang saya pelajari satu persatu dari berbagai sudut pandang, toh karena FGB ini banyak denominasi ya. Kadang-kadang bertitik pusat pada roh, bertitik pusat pada pengalaman bisnis. Nah, akhirnya saya mengingat kembali masa lalu, waktu kecil, waktu sekitar mungkin umur 7, ketika saya belum sekolah. Karena anak kami 9, maka saya paling bontot gitu. Mungkin orang tua juga udah rada capek kan kalau mengasuh anaknya karena begitu banyak anak. Ini yang ke-9 lagi. Jadi kadang-kadang waktu mengasuh saya, ibu mungkin udah kecapean, sehingga saya main sendiri. Mungkin saudara-saudara bisa membayangkan sebuah toko zaman dulu di tahun 70-an. Satu lantai dengan atap genteng begitu. Mereka ada sebuah lantai 2 yang sebetulnya bukan lantai 2 tapi atap yang dibikin untuk jemuran gitu ya. Jadi di sekeliling jemuran itu kan jadi genteng-genteng semua. Ceritanya saya mainlah ke atas jemuran itu, naik tangga gitu, lantai 2 gitu ya. Saya main-main, kepikiran kalau di rumah di sebelah itu kayak apa ya. Naiklah saya ke genteng. Ternyata tiba-tiba kepala saya terantuk sesuatu. Ternyata itu kabel listrik. Kan dulu di rumah itu ada kabel listrik yang bercabang gitu ya, antar rumah ke rumah, dari pusat tiang listrik di jalan ke rumah-rumah itu disalurkan. Nah, kepala saya terantuk, saya lihat, oh kabel.
Saya pegang-pegang itu kabel. Oh, oh ini kabel ya udah. Waktu itu sih nggak kepikiran namanya umur 7 ya, umur 7 atau umur 8, soalnya saya belum sekolah. Waktu itu tahapan anak sekolah kelas 1 itu umur 7 biasanya, bukan umur 6 kayak sekarang. Udah pengalaman itu berlalu begitu saja. Cuman mungkin saudara-saudara bisa bayangkan seorang anak kecil, anak bapak-bapak sekalian mungkin ya, naik ke genting, tiba-tiba pegang-pegang kawat listrik. Saya pun beberapa waktu akhir ini berpikir, waduh, saya sudah melakukan percobaan itu ya. Zaman dulu memang listrik cuma 110 volt. Tapi saya menemukan kalau kita itu kesetrum di 70 volt. Mulailah terpikir bagi saya, ini mungkin jalan Tuhan saya masih hidup sampai sekarang. Saya diberi kesempatan untuk masuk ke FGB, mendengarkan begitu banyak kesaksian yang luar biasa terutama. Sehingga saya bisa mereview kembali pengalaman-pengalaman saya, apa yang telah Tuhan kerjakan buat saya. Saya beruntung dengan kejadian itu. Salah satu kejadian sebetulnya itu yang saya ingat. Bahwa saya masih bisa bertahan hidup sampai sekarang dalam sekedar kebiasaan hidup saya. Dari sekolah yang biasa-biasa, prestasi yang biasa-biasa, kesempatan di perusahaan yang biasa-biasa, sampai saya tahu bahwa Tuhan telah memelihara hidup saya dari hal-hal kecil. Sampai sekarang saya sudah setua ini. Kemudian saya dipanggil menjadi chapter presiden. Dan saya pikir, saya tidak bermuluk-muluk mengerjakan sesuatu hal-hal besar. Tapi mungkin saya bisa bermulai dari hal-hal kecil yang bisa saya kerjakan dengan kasih yang besar. Itu saja yang mungkin yang saya bisa saksikan untuk malam ini. Terima kasih atas kesempatan buat saya. Thank you, Bro Pi Hin Kiem. Oke, Bro Brebertus Kinzi, silakan untuk menambahkan. Brebertus. Ya, halo, suara saya bisa terdengar? Ya, jelas, Bro. Ya, oke. Ya, berarti, wah, puji Tuhan, kesaksian sangat luar biasa ya masa-masa tahun itu perjuangan sebagai seorang warga negara keturunan ya, seperti kita gitu ya. Puji Tuhan di masa-masa sekarang ini kami sudah menikmati kehidupan yang mungkin terlihat lebih baik ya. Tapi bagaimana perjalanan berarti begitu menginspirasi ya, artinya terutama buat kami mungkin yang saat ini masih proses mungkinnya di usia-usia masa percobaan gitu ya, berarti ya, untuk tetap setia dalam Tuhan. Ya, terima kasih untuk saksian malam hari ini, dan saya yakin banyak di sini yang dari kita akan diberkati dengan kesaksian berarti. Oke, terima kasih buat Pak Pi Hin Kiem. Teman-teman kasih plus dong buat Pak Pi Hin Kiem dari Jabar 2. Oke, makasih.